Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sedang menyambut datangnya tahun yang baru buat kita, buat umat Islam, yaitu tahun 1434 Hijriah. Momentum tahun baru Hijriah di dalam Islam yang diawali dengan masuknya bulan Muharram adalah sebuah momen yang tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa sejarah yang melatar belakanginya. Sehingga akhirnya terbentuklah penanggalan Hijriah yang digunakan oleh kaum muslimin. Tercatat di dalam sejarah momentum terbentuknya penanggalan Hijriah itu adalah fase ketika kejayaan umat Islam di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu melakukan penaklukan, ekspansi besar-besaran keluar Jazirah Arab sampai ke negeri Romawi. Maka di dalam penaklukan itu diawali dengan ajakan melalui surat-surat yang disampaikan kepada raja-raja, kepada kaisar-kaisar pada waktu itu. Yaitu ajakan itu ialah untuk masuk Islam. Kalau kita lihat di dalam surat At-Taubah, ajakan itu adalah masuk ke dalam Islam, bayar pajak kepala, artinya tetap di dalam agama orang-orang kafir itu, tetapi di bawah pemerintahan Islam, harus membayar pajak jadinya. Yang ketiga adalah diperangi kalau tidak mau juga. Tidak mau masuk ke dalam Islam, tetap membangkang, tidak mau bayar pajak di bawah pemerintahan Islam, maka yang ketiga surat itu berisi diperangi. Akan diperangi oleh kaum muslimin. Begitu kuatnya, begitu jayanya kaum muslimin pada waktu itu melakukan penyelamatan tentang akidah kepada seluruh orang-orang kafir yang berkuasa pada waktu itu, yaitu raja-raja. Maka di antara surat-surat itu yang disampaikan kepada raja-raja itu, ada yang mendapat tanggapan dari Kaisar Romawi pada waktu itu, bahwa surat-surat umat Islam itu tidak disertai tanggal. Jadi surat-surat umat Islam itu tidak ada tanggalnya, karena umat Islam pada waktu itu belum menentukan tanggal tentang penanggalan di dalam Islam. Maka Khalifah Umar bin Khattab mengambil harus ada tanggal di dalam Islam, harus disertai tanggal di dalam surat-surat yang dikirim oleh umat Islam. Maka memutuskan untuk membentuk penanggalan Islam yang dimulai semenjak peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itu. Jadi dimulai dari sejak hijrah.
Di sini kita melihat sisi kecerdasan para sahabat di dalam menentukan ukuran penanggalan Hijriah dan sifat bangga mereka akan hasanah kebudayaan Islam, tidak meniru-niru. Padahal pada waktu itu bangsa Romawi sudah memakai penanggalan Masehi yang lebih tua. Sudah ada penanggalan orang-orang Cina yang lebih tua juga dari penanggalan Masehi. Tetapi kaum muslimin, para sahabat pada waktu itu tidak mau meniru-niru. Mereka tetap berbangga dengan hasanah kebudayaan Islam, penemuan-penemuan yang diputuskan untuk juga selain daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memahami perkataan Rasulullah, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru satu kaum, barang siapa yang meniru orang-orang kafir satu kaum, maka ia termasuk ke dalam kaum itu. Maka dia masuk ke dalam orang-orang kafir itu kalau dia meniru-niru, memakai-makai hal-hal atau budaya-budaya yang dipakai oleh orang-orang kafir. Dan para sahabat tidak mau meniru ajaran dan nilai yang datang dari kaum yang lain. Tetapi mereka mencukupkan diri dan berbangga dengan nilai-nilai Islam. Ketika kaum kafir memiliki mata uang, maka kaum muslimin pun memiliki mata uang sendiri. Ketika kaum kafir memiliki bendera, kaum muslimin juga memiliki bendera sendiri. Ketika kaum kafir memiliki cara memanggil umatnya beribadah, seperti lonceng dan orang kafir itu memakai itu, maka kaum muslimin juga punya cara sendiri, yaitu dengan azan. Ditentukan azan untuk memanggil kaum muslimin untuk beribadah, untuk sholat di dalam Islam. Mereka harus merumuskan, jadi begitu juga di dalam penanggalan. Mereka harus merumuskan penanggalan sendiri bagi mereka sendiri, dan hal itu juga berlaku terhadap nilai-nilai, semua nilai-nilai lainnya, budaya-budaya di dalam Islam. Tidak boleh orang-orang Islam meniru cara berbudaya orang-orang kafir. Bahkan Rasulullah ketika dia keluar rumah, dia lihat orang Yahudi, sisirannya ke kanan, Rasulullah buru-buru mengganti sisirannya ke kiri, sampai kepada persoalan seperti itu. Maka kita lihat di dalam surat Al-Fat ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idjalal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ketika orang-orang kafir itu menanamkan dalam hati mereka kesombongan dengan kesombongan jahiliyah, orang-orang kafir sudah begitu sombongnya dengan budaya-budaya jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya, menurunkan ketentraman, keimanan di dalam hati Rasul dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa. Jadi ketika orang kafir sombong dengan budaya-budaya jahiliyah seperti hari ini, sesungguhnya orang-orang Islam harus tetap di dalam ketenangannya, di dalam kalimat takwa, di dalam ketakwaannya kepada Allah. Tidak boleh meniru-niru kebudayaan-kebudayaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Ayat ini menjelaskan kondisi Rasul dan para sahabat pada waktu itu yang tidak terpengaruh oleh nilai-nilai jahiliyah yang ditunjukkan oleh orang-orang kafir. Mereka tetap merasa bangga akan nilai-nilai Islam yang mereka yakini. Penentuan penanggalan Islam yang ditentukan semenjak hijrahnya Rasulullah memiliki nilai historis yang sangat dalam, karena peristiwa hijrah merupakan starting point, yaitu titik awal perubahan, di mana semenjak itu terjadi perubahan besar di dalam sejarah kehidupan kaum muslimin, di mana Islam dan kaum muslimin yang sebelumnya dalam keadaan lemah dan tertindas mulai menjadi kuat dan eksis. Dan juga mulai saat itu kaum muslimin mulai mempraktekkan dinul Islam dalam sebuah bentuk kekuasaan dengan terbentuknya negara Islam Madinah. Maka terjadilah perubahan besar dalam praktek penegakan syariat Islam. Karena Rasulullah telah memiliki satu basis kekuasaan yang memungkinkan Islam ditegakkan dengan utuh